Pada suatu hari, di sebuah perkomplekan Upper Macphail Township, Pennsylvania, terjadi sebuah pemandangan menegangkan, di mana terlihat seorang pemuda sedang berusaha merebut senpi dari seorang wanita Asia. Pemuda tadi berteriak mencoba mengingatkan wanita itu. "Jangan gegabah, Trin, aku bisa mati. Cepat turunkan senpimu." Namun malang, ucapan pemuda itu tidak dihiraukan. Dan dalam seperkian detik, wanita tersebut menarik pelatuknya sebanyak 2 kali. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Berikut kisah selengkapnya. Wanita di awal cerita tadi bernama Trin Nguyen, berusia 38 tahun saat kejadian. Dia berasal dari Vietnam yang dulunya merupakan seorang janda beranak 1. Pada tahun 2012, Trin menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Edward Tini Melkiondo. Edward mengajak Trin tinggal bersama di sebuah rumah sewa yang juga ditinggali oleh kakak Edward, yaitu Corina Tini Melkiondo. Jadi satu rumah itu mereka sewa sama-sama. Per bulan mereka harus patungan untuk bayar uang sewa rumah tersebut. 1 tahun tinggal bersama, Trin melahirkan putra keduanya yang diberi nama Nelson Tini berusia 9 tahun saat kejadian. Sedangkan putra pertama Trin hasil dari pernikahan pertamanya bernama Jeffrey Tini berusia 13 tahun saat kejadian. Meski Jeffrey bukan anak kandung Edward Tini, Trin sepakat mengganti nama marga putra sulung menjadi Tini mengikuti marga pasangan barunya. Hampir 3 tahun, Trin dan Edward hidup bersama tanpa ikatan resmi. Mereka baru resmi menikah pada tahun 2015. Singkat cerita, bertahun-tahun hidup bersama, keluarga itu nampak hidup bahagia serta harmonis. Setiap liburan mereka sering menghabiskan waktu bersama, seperti pergi camping, ke pantai, atau menemani anak-anak mereka olahraga. Kedua putra Trin memang sangat handal dalam bidang olahraga. Si sulung bahkan perenang hebat yang sudah memenangkan ratusan medali, serta terampil dalam seni bela diri. Begitu juga dengan si bungsu yang jago bermain baseball, ski, dan sepatu kets. Sungguh cerminan keluarga yang diidam-idamkan banyak orang, bukan? Sudahlah memiliki suami tampan, dikaruniai 2 orang putra yang berprestasi pula. Namun sayangnya pernikahan Trin dan Edward tidak bertahan lama. Entah apa yang menjadi penyebab hubungan mereka renggang. Yang jelas pada tahun 2021 diketahui mereka resmi bercerai. Hak asuh kedua anak mereka jatuh ke tangan Trin. Setiap bulan Trin mendapat tunjangan bulanan dari mantan suami. Selain itu, Trin juga mendapat izin diperbolehkan membawa anak-anaknya pulang ke Vietnam setiap liburan musim panas. Akan tetapi kendati demikian, Trin kembali ke pengadilan menuduh mantan suaminya tidak mematuhi kesepakatan dan gagal mendapatkan paspor untuk anak mereka. Menanggapi keluhan Trin, pengacara Edward mengadu ke hakim kalau Trin tidak memiliki penghasilan tetap dan baru saja memulai bisnis kecil-kecilan menjual bulu mata secara online. Pengacara Edward juga menambahkan kalau Trin kerap menunggak uang sewa rumah yang ditinggali bersama mantan kakak iparnya, which is Corina Tini. Diketahui total uang tunggakan Trin sebesar $11.000, di mana dia diberi tenggat waktu hingga 1 minggu untuk melunasinya. Jika sampai hari Selasa tanggal 3 Mei tahun 2022 dia tidak melunasi tagihan uang sewa rumah, maka Trin akan diusir dari rumah tersebut. Namun belum juga sampai hari Selasa, Trin bukannya membayar tunggakan sewa rumah, malah membuat kegaduhan yang membuat semua orang panik. Begini kronologinya. Pada tanggal 2 Mei tahun 2022 sekitar pukul 7 pagi, Trin menghampiri mantan sepupunya yang bernama Gianni Melkiondo yang sedang bersiap kerja menuju parkiran mobil. Perlu diketahui, Gianni dan Edward bekerja di tempat yang sama. Maka dari itulah Trin menitipkan sebuah box yang berisi foto-foto keluarga agar disampaikan langsung ke Edward.
Giani menerima box tersebut lalu memasukkan ke dalam mobil bersamaan dengan tas kerjanya. Begitu Giani balik badan berniat ingin menuju kursi pengemudi, dia begitu terkejut melihat Trin mengacungkan senpi tepat di wajahnya. Giani spontan berusaha merebut senpi itu dari tangan Trin. Sembari menarik tangan Trin, Giani berteriak, "Jangan gegabah Trin, aku bisa mati, cepat turunkan senpimu." Namun malang, ucapan Giani tidak dihiraukan. Dan dalam seperkian detik, Trin menarik pelatuknya sebanyak 2 kali. Beruntungnya, amunisi senpi tersebut telah habis. Alhasil hanya udara kosong yang ia tembakkan. Giani kemudian bergerak cepat merebut senpi dari tangan Trin, sehingga dalam posisi memeluk Trin, Giani berhasil melucuti senpi itu. Trin lantas marah meminta senpinya dikembalikan, tapi Giani tidak memberikan. Setelah berhasil mendapati senpi tadi, Giani langsung lari masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu. Sedangkan Trin berlari ke arah sebaliknya menuju ke arah mobil Toyota Sienna minivan warna putih berplat nomor KPF 8791. Trin masuk ke dalam mobil tersebut, kemudian berkendara melewati jembatan penyeberangan Washington sekitar pukul 7:08 pagi. Sementara Trin kabur entah kemana, di sisi lain 2 putranya ditemukan dalam kondisi kritis di atas tempat tidur mereka. Terdapat luka tembakan di bagian kepala mereka. Giani dan Corina yang pertama kali menemukan mereka segera melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian terdekat. Begitu petugas sudah datang, Nelson dan Jeffrey langsung dilarikan ke rumah sakit anak Philadelphia agar mendapat bantuan medis. Tapi karena saking parahnya luka tembakan yang mereka derita, pada akhirnya Nelson dan Jeffrey menghembuskan nafas terakhir setelah bertahan selama 4 hari dengan bantuan alat medis. Balik lagi ke situasi penyelidikan pasca Trin dilaporkan kabur. Saat itu pula polisi menyebarkan peringatan waspada kepada seluruh masyarakat terkait Trin yang melarikan diri dengan mengendarai mobil Toyota Sienna minivan berwarna putih yang berplat nomor KPF 8791 dan membawa senpi di dalam mobilnya. Hanya dalam kurun waktu 4 jam saja, polisi mendapat laporan mengenai keberadaan mobil Trin yang terlihat berada di halaman parkir sebuah gereja yang berlokasi di Washington Crossing. Petugas kepolisian lantas berbondong-bondong mendatangi lokasi, lalu menangkap Trin dan dibawa ke kantor kepolisian setempat. Saat diringkus, kondisi Trin linglung yang rupanya dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Ternyata setelah diinterogasi, Trin tadi sempat ke New Jersey untuk membeli obat-obatan terlarang yang ia konsumsi dalam upaya bundir. Di dalam mobilnya bahkan ditemukan sebuah catatan kecil yang berisi wasiat bertuliskan, "Bagi siapa saja yang menemukan catatan ini, tolong segera hubungi layanan darurat. Anak-anak saya meninggal di atas tempat tidur mereka yang berlokasi di Jalan Timber Ridge 119. Selain kertas wasiat di mobil, polisi juga menemukan catatan lain di dekat tempat tidur anak-anak Trin yang ditandatangani atas nama Trin Nguyen sendiri yang bertuliskan tanggal 25 April, yakni seminggu sebelum insiden terjadi. Catatan yang ditemukan di rumah sewanya itu berisi sebuah mandat bagi siapa saja yang menemukan untuk dimintai tolong dalam mengurus jasad Trin beserta anak-anaknya. Dari sinilah polisi menyimpulkan kalau dari jauh-jauh hari Trin sudah merencanakan pembunuhan dan bermaksud ingin mengakhiri nyawanya sendiri. Usut punya usut, setelah diselidiki lebih mendalam, motif Trin melakukan kejahatan itu adalah karena frustasi sebab diancam oleh si pemilik rumah sewa yang akan mengusir dia pada tanggal 3 Mei tahun 2022 lantaran berbulan-bulan nunggak bayar uang sewa. Ditambah Trin juga punya hutang kepada mantan kakak iparnya, yaitu Corina Tini. So, akibat perbuatannya, Trin Nguyen dinyatakan bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 1 dakwaan percobaan pembunuhan pada tanggal 20 Desember tahun 2023. Trin dijatuhi 2 kali hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat karena telah tega menghilangkan nyawa kedua putranya, dan tambahan hukuman 10 hingga 20 tahun penjara atas percobaan pembunuhan terhadap Giani Melkiondo, yakni mantan sepupunya, yaitu putra dari Corina Tini. Well, bagaimana pendapat kalian mengenai kasus barusan? Lagi-lagi yang menjadi korban perceraian adalah anak-anak ya guys. Sudahlah kurang kasih sayang, ini malah dibunuh pula. Kalau begitu, sekian dulu cerita hari ini.
Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.